Selamat pagi, nama saya Dr. Handoko Chandra, kelas saya Manajemen Pemasaran Sore C, NIM saya 2033040203777. Tugas mata kuliah saya adalah MP Global atau Manajemen Pemasaran Global. Dosen pengampu saya adalah Ibu Winda Sri Astuti Dolok-Saribu, SE MSI, Unpri. Topik yang akan saya bahas adalah topik 10, yaitu saluran distribusi dan manajemen. Kita masuk ke subtopik yang pertama, yaitu tujuan dan hambatan saluran. Tujuan pokok saluran distribusi adalah menciptakan utilitas bagi para pelanggan. Utilitas tersebut terdiri atas 5 kategori. Yang pertama, utilitas tempat atau place utility. Yang kedua, utilitas waktu atau time utility. Yang ketiga, utilitas bentuk atau form utility. Yang keempat, utilitas informasi, information utility. Dan yang terakhir adalah utilitas kepemilikan, yaitu atau bisa disebut juga ownership utility. Lalu subtopik kedua, yaitu saluran distribusi, terminologi dan struktur. Proses pembentukan saluran internasional untuk disesuaikan dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan dihambat oleh 5 faktor, yaitu yang pertama, karakteristik pelanggan. Kedua, karakteristik produk. Ketiga, karakteristik perantara. Keempat, karakteristik lingkungan. Dan yang terakhir adalah produk konsumen. Lalu kita masuk ke subtopik ketiga, yaitu inovasi saluran distribusi internasional. Terdapat 4 acuan yang dirumuskan untuk menjelaskan keadaan dan tingkat inovasi dalam saluran eceran, yaitu yang pertama, inovasi hanya terjadi dalam sistem yang telah berkembang amat canggih. Yang kedua, kemampuan suatu sistem untuk mengadaptasi inovasi dengan sukses berkaitan langsung dengan tingkat perkembangan ekonomi. Yang ketiga, kalau lingkungan ekonomi menguntungkan perubahan, proses adaptasi mungkin tidak terhambat atau terbantu oleh faktor demografi atau geografi lokal. Ada istiadat sosial, tindakan pemerintah, dan tekanan pesaing. Lalu yang keempat atau yang terakhir, proses adaptasi dapat dipercepat dengan tindakan agresif dari perusahaan masing-masing. Lalu kita masuk ke efektivitas saluran distribusi global. Dalam memilih anggota saluran distribusi, berhati-hatilah dengan para pedagang perantara yang hanya mencari keuntungan maksimal bagi mereka yang seringkali menerima pesanan-pesanan hanya dari para produsen dengan permintaan yang sudah mapan akan produk dan merek mereka. Lalu ada kerangka 5C dalam analisis saluran distribusi. Berikut ini merupakan kerangka 5C dalam analisis saluran distribusi. Yang pertama, coverage. Yang kedua, character. Yang ketiga, continuity. Yang keempat, control. Dan yang terakhir adalah yang kelima, yaitu cost. Lalu kita masuk ke subtopik keempat, yaitu strategi saluran untuk memasuki pasar baru. Perusahaan global yang mencoba untuk masuk ke pasar seperti itu harus menyediakan intensif bagi agen saluran atau membuat sendiri sistem distribusi langsung. Perusahaan mungkin menawarkan penundaan pembayaran di samping bonus untuk pembayaran tunai, atau mengadakan kontes penjualan dan memberikan penghargaan kepada pemenangnya. Dalam pasar kompetitif dengan harga yang cukup tinggi, insentif dapat berupa jaminan laba kotor. Alternatif pendirikan distribusi langsung di pasar baru juga mempunyai kelemahan karena mahal. Perwakilan penjualan dan manajemen penjualan harus direkrut dan dilatih. Kita masuk ke subtopik terakhir, yaitu yang kelima, yaitu distribusi fisik dan logistik. Rantai nilai dan sistem nilai adalah seperangkat konseptual yang memberi suatu kerangka bagi pengintegrasian berbagai aktivitas perusahaan, termasuk distribusi fisik barang. Distribusi fisik dan logistik artinya produk dibuat tersedia untuk konsumen bila dan di mana mereka menginginkannya. Masalah distribusi termasuk pemrosesan pesanan, gudang manajemen sediaan dan transportasi. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama itu adalah pemroses pesanan. Kegiatan yang berkaitan dengan pemroses pesanan adalah menyediakan masukan informasi yang penting dalam memenuhi pesanan pelanggan. Yang kedua, gudang. Gudang digunakan untuk menyimpan barang sampai barang itu terjual. Jenis fasilitas lainnya, pusat distribusi dirancang untuk menerima barang secara efisien dari pemasok dan kemudian memenuhi pesanan untuk masing-masing toko. Lalu yang ketiga,
Manajemen sediaan. Manajemen sediaan yang tepat memastikan bahwa perusahaan baik yang menghasilkan komponen manufaktur maupun barang jadi tidak mengadakan pengeluaran dan risiko kelebihan stok atas barang-barang ini. Lalu yang keempat dan yang terakhir, transportasi. Terakhir, keputusan transportasi menyangkut 5 metode yang harus digunakan perusahaan untuk memindahkan produk-produknya, yaitu kereta api, truk, udara, air, atau pipa saluran. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan omongan, saya mohon maaf. Terima kasih.